Bagi kalian mungkin yang nggak sempet trading, banyak juga ya yang pilih jalan pintas dengan copy trading kripto. Berikut ini adalah 5 kesalahan umum di copy trading kripto dan bagaimana cara mengatasinya agar kalian bisa mengurangi resiko kerugian. Hai Trader Universe, copy trading crypto menawarkan daya tarik untuk menghasilkan profit dengan mengikuti jejak trader berpengalaman. Namun, kemudahan ini seringkali menjebak pemula dalam kesalahan umum yang berujung pada kerugian. Berikut ini adalah 5 kesalahan umum dalam copy trading crypto dan cara mengatasinya. 1. Tidak melakukan riset mendalam pada trader yang diikuti. Banyak copy trader hanya melihat persentase profit tinggi seorang trader tanpa memahami strategi, riwayat trading, atau tingkat resiko yang diambil oleh trader tersebut. Ini adalah resep dari bencana copy trader kalian. Oke, terus cara mengatasinya yang pasti pertama ya, kalian harus melakukan riset komprehensif. Perhatikan riwayat trading dari trader yang akan kalian ikuti. Kemudian kalian harus memahami strategi apa yang mereka gunakan, entah itu scalping, swing trading, atau long term holding. Jadi di sini kalian bisa mengatur resiko dari trading kalian nanti ya, termasuk drawdown maksimumnya berapa dan aset yang diperdagangkan itu apa. Misalkan koin meme, nah itu kan jauh lebih berisiko ya. Apakah dia di Bitcoin? Kalian juga harus tahu tentang hal ini. Kemudian kalian juga bisa cek ya ulasan atau komentar dari pengikut lain jika tersedia. Pilih trader dengan strategi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kamu. 2. Alokasi modal yang tidak tepat. Sebagai contoh ya, misalkan kalian punya 10.000 USDT. Kalian masukkan semuanya hanya ke satu trader saja, atau mungkin dibagi dua ya, jadi 2 trader. Jadi seluruh modal kalian hanya diinvestasikan pada 1 atau 2 trader saja. Itu adalah termasuk kesalahan fatal ya, karena kan pasar kripto ini sangat-sangat beresiko, sangat volatil, dan sangat terpengaruh pada fundamental. Sehingga trader yang berpengalaman pun pasti ada stop loss-nya atau pernah mengalami kerugian ya. Jadi lebih baik kalian bagi rata, misalkan 5 trader atau lebih bahkan gitu, sehingga kalian bisa meminimalisir kerugiannya. Jadi tetap terapkan prinsip diversifikasi ya. Alokasikan hanya sebagian kecil dari total portofolio investasi kalian untuk copy trading. Dan kalau pendapat saya pribadi ya, misalkan dari 10.000 tersebut ya, kalian bisa resikokan sekitar 2.000 dulu, mungkin untuk 5 trader ya, dibagi 500 gitu setiap tradernya, dan sambil kalian mulai belajar trading, memahami bagaimana trading yang baik, memahami bagaimana trading yang benar gitu ya, dengan strategi yang bervariasi. Jadi kalian setidaknya nanti akan lebih paham tentang dunia trading. 3. Emosi yang tidak terkontrol. Contohnya ya, seperti FOMO atau FUD. Seperti pada trading manual, copy trading juga rentan terhadap fear of missing out, FOMO, dan fear uncertainty. Kamu mungkin tergoda untuk mengikuti trader yang baru saja atau tiba-tiba profitnya besar gitu ya. Terus kuotanya misalkan totalnya 100 ya yang bisa copy ya. Terus udah 99 gitu ya. Jadi kita takut kehilangan satu kuota sisa tersebut. Akhirnya kita buru-buru masuk ke dalam copy trader orang tersebut. Terus kadang juga baru kena SL 1-2 kali, wah udah kita anggap wah ini tradernya nggak bagus nih. Padahal mungkin itu sebenarnya SL-nya masih wajar ya, jadi ruginya masih kecil, tapi kalian udah panik aja gitu ya. Panikan akhirnya malah ditarik, jadinya rugi dan nggak balik modal. Jadi solusinya ya, pertama, kalian bisa kembangkan disiplin emosional. Jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan kamu. Ikuti rencana yang sudah kamu buat di awal. Jadi, kalau kamu sudah memilih trader tersebut berdasarkan riset, ya berikan waktu untuk trader tersebut menjalankan strateginya. Ingat ya, bahwa kerugian adalah bagian dari trading. Sedikit contoh, misalkan seminggu atau 2 minggu pertama itu tradernya profit banget, ya jangan tiba-tiba kalian tambahkan juga modal trading kalian ya. Atau yang tadi ya, baru 1-2 hari kena SL terus, tiba-tiba ya kalian cabut, padahal belum tentu di akhir bulan trader tersebut rugi gitu. Mungkin ya ruginya pas di awal aja. Oke, nomor 4, tidak memahami resiko pasar kripto.
Pasar kripto terkenal dengan volatilitas ekstrim. Harga aset bisa naik atau turun drastis dalam waktu singkat. Banyak copy trader lupa bahwa mereka tetap terpapar resiko pasar ini, meskipun mereka hanya mengikuti orang lain. Kalian mau modal berapapun, kalau kalian nggak tahu resikonya, itu semua bisa habis ya. Modal kalian bisa habis tanpa tersisa. Kalian harus paham dulu bahwa copy trading ini bukan berarti mengurangi resiko kalian. Resiko tetap ada dan tetap besar. Kamu juga harus tetap mengikuti berita dan perkembangan pasar kripto, sambil mungkin menambah ilmu pengetahuan tentang dunia kripto ya. Kalian juga mulai belajar untuk memahami strategi trading di kripto, sehingga nantinya kalian bisa lebih bijak untuk memilih trader dan mengelola aset kamu yang ada di copy trade tersebut. 5. Tidak memonitor performa secara berkala. Jadi setelah kalian menyalin trader lain, banyak orang yang cenderung membiarkan begitu saja tanpa memantau performa. Jadi trader itu performanya bisa berubah-ubah ya, termasuk strateginya. Bahkan mereka juga bisa berganti strategi jika mungkin marketnya sedang tidak bagus ya. Dan mereka pun bisa merubah strategi tradingnya ya. Jadi melihat situasi kondisi dari market tersebut. Mungkin minggu ini strateginya bagus, namun saat minggu kedua marketnya itu sideways sehingga banyak kena stop lossnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Terus solusinya gimana? Ya, kalian harus tetap monitoring. Kalau nggak sempat sehari sekali ya 2-3 hari sekali. Paling lama seminggu sekali ya. Ya sebenarnya idealnya sih bisa 3 hari ya kalau saya pribadi, karena kita melihat bagaimana potensi dari copy trader ini ya kita harus mantau terus memang dari perkembangan akun kita sendiri, sehingga kita bisa menilai performa tradernya. Jadi kita bisa hitung sendiri, misalkan dalam seminggu ini lossnya 4 kali, profitnya 10 kali gitu kan, artinya masih bagus. Terus besarannya juga ya, misalkan lossnya lebih kecil dan profitnya lebih besar ya secara akumulasi, atau mungkin kejadian yang di luar ekspektasi kita ya, walaupun win rate-nya misalkan 60% itu sudah bagus ya, tapi ternyata stop loss-nya itu malah lebih jauh-jauh daripada profitnya yang kecil. Nah, itu juga nggak sehat kan? Jadi di sini kalian bisa menilai apakah trader yang kalian ikuti itu sudah sesuai dengan yang kalian harapkan. Dan mungkin bagi kalian yang belum punya akun trading terus mau ikut program atau fitur dari CopyTrade, kalian bisa daftar Binance menggunakan link yang ada di deskripsi video agar kalian mendapatkan voucher biaya transaksi 100 USDT, sehingga ini bisa menghemat biaya transaksi kalian. Dan pastinya 100 USDT ini akan berguna banget ya bagi kalian yang ingin menjalankan CopyTrade. Oke, jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih.